Perkenalkan, nama saya Vincent Ricardo Condro dengan NPM 2207116688. Oke, perkenalkan nama saya Lom Alvin, MPM saya 220711670. Perkenalkan, nama saya Antonius Sarjantono Karurukan dengan NPM 2207111690 dari kelompok 13. Kelengkapan permainan. Yang pertama, total kartu ada 86 buah. Yang kedua, 2 buah dadu. Ketiga, ada panduan bermain. Keempat, peraturan. Kelima, ada dance. Masalah yang kita ambil yaitu rendahnya wawasan remaja terhadap bahan baku pembuatan makanan khas di Indonesia. Sebab masalahnya mereka belum diajarkan dalam pembuatan makanan khas Indonesia. Akibatnya yaitu tidak mengetahui bahan-bahan dan cara pembuatan masakan khas Indonesia. Solusi yang dapat kita berikan yaitu pertama, belajar masak. Kedua, cari referensi. Belajar masak itu bisa kita dapat dari orang tua kita sendiri atau mengikuti les sebagaimana. Yang keduanya yaitu cari referensi. Bisa searching di Google atau nonton YouTube. Pilihan solusi yang dapat kita berikan yaitu mencari referensi tentang bahan baku makanan khas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kebaruan yang ditambahkan. Konsep permainan kartu ini didasari dengan permainan kartu Uno dan juga Karuta. Permainan kartu ini menggunakan dua paket kartu, yang dimana satu paket itu terdiri atas bahan baku dan juga satu lagi itu untuk makanan khas, dengan yang masing-masing total adalah 36 kartu bahan baku untuk 36 kartu untuk bahan baku dan juga 30 kartu untuk masakan daerah. Lalu akan ada peraturan-peraturan khusus dan peletakan bahan baku pada masakan daerah dan aturan bermainnya. Dan juga permainan ini didukung dengan adanya permainan dadu dengan jumlah dadu 2 dan bersisi 6. Dadu ini nanti digunakan untuk meningkatkan peluang kemenangan pemain. Baik, untuk peraturan permainan yang pertama, pemain dilarang melakukan kecurangan atau bermain secara tidak sportif. Untuk aturan yang kedua, pemain dilarang menyembunyikan kartu. Untuk aturan yang ketiga, pemain harus menaati hukuman yang ada. Oke, saya akan menjelaskan tentang panduan bermain. Pertama, permainan ini kan menggunakan dua kartu tadi dengan total 66 kartu, untuk 36 kartu untuk kartu bahan baku, lalu ada 30 kartu untuk masakan khas daerah Indonesia. Permainan kartu ini itu mengambil konsepnya tuh yang dari Uno dan Karuta. Yang Uno itu yang dimana nanti kita memberikan kartu dengan warna yang sama sesuai dengan pedomannya. Kalau yang Karuta tuh nanti kita seperti membolak-balikkan kartu, yang dimana nanti kita harus menghafal yang kartu yang ada di bawah itu untuk peluang kemenangan kita biar tinggi gitu loh. Lalu masing-masing kartu kartu masakan daerah memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan asal pulaunya masing-masing, yang dimana nanti ini ada penjelasannya, yaitu dimana nanti ada warna biru untuk Papua, kuning untuk Sulawesi, hijau untuk Kalimantan, merah untuk Jawa, dan juga oranye untuk Sumatera. Oke, pada awal permainan, kartu bahan baku akan dikocok oleh pemain. Lalu setiap pemain mengambil 6 kartu bahan baku. Kemudian, pemain akan mengambil semua kartu makanan khas dan disusun secara tertutup gitu. Lalu, dibuat dengan ukuran 5x6 ya. Nanti disusun rapi dengan secara tertutup gitu. Gambar makanan khasnya tuh menghadap ke bawah. Lalu sebelum dimulai permainan, pemain disarankan untuk membaca peraturan permainan, panduan, dan juga dice chance yang ada dan juga list menu dari masakan daerah tersebut. Saat permainan dimulai, pemain akan melakukan home pimpa dan suit untuk menentukan arah permainan. Misalnya nih, untuk menentukan pemain pertama berarti mereka semua nanti home pimpa,
Nanti sisanya satu itu yang menjadi pertama. Nanti dia duduk secara melingkar. Lalu yang pemain pertama ini menunjuk pemain yang di kanan dan kirinya tuh untuk switch gitu, menentukan giliran keduanya siapa. Jadi siapa yang menang dia ambil yang giliran kedua. Jadi kalau udah ada pemenang yang untuk menentukan giliran kedua, nanti sisanya tuh mutar gitu arahnya. Jadi saya misalnya di tengah udah ada yang pertama, yang kanannya menang, berarti mutar ke kanan dari gini gitu loh. Oke. Lalu kemudian setiap pemain menunjukkan kartu yang ingin dibuka. Jadi nanti pemain itu kalau udah siap menentukan giliran, maksudnya tuh dia nanti kan tadi kan udah disusun tuh kartu makanan khas daerahnya tuh. Nanti itu ditunjuk sama pemain dan dibuka. Lalu itu secara bergantian ya, sesuai dengan urutan bermain. Saat kartu dibuka, pemain tuh boleh menentukan apakah kartu tersebut boleh diambil atau tidak. Saya ini dia buka, oh ini sesuai nih sama kartu yang bahan baku yang didapat tadi, boleh diambil. Tapi kalau menurut dia nggak sesuai, pakai strategi atau yang segala cara yang lain, boleh ditutup lagi. Jika kartu yang tidak diambil, maka kartu akan dikembalikan ke posisi semula. Oke. Setelah kartu yang telah diambil dikumpulkan, maka permainan akan dimulai. Tetapi jika saat sebelumnya itu tidak ada kartu yang dikumpulkan dari pemain, misalnya dari yang seluruh pemain itu seluruh pemain nggak ada yang kumpulin kartu tuh dari ambil kartu makanan khas Indonesia-nya, berarti nanti itu kartunya tuh dikumpulkan pemain, kartu yang sebelumnya ditunjuk itu akan diambil dan digunakan dalam permainan gitu. Lalu kemudian salah satu pemain akan menyusun kartu kumpulan dan diacak. Itu maksudnya tuh yang kartu tadi itu yang udah dikumpulin itu dikumpulin terus diacak. Jadi random nanti secara tertutup ya, seperti main Uno lah nanti jadinya. Kemudian di no point ini, lalu pemain akan mengambil satu kartu makanan khas daerah dan diletakkan untuk menjadi pedoman. Jadi yang kartu yang diacak tadi itu diambil satu, dibuka, nanti diletak satu di pedoman gitu. Kemudian setiap pemain akan mengeluarkan satu kartu bahan baku dan dicocokkan pada kartu makanan khas daerah tersebut yang jadi pedoman gitu loh. Misalnya, tapi jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok, itu pemain dapat memilih satu kartu makanan khas daerah lagi yang tadi yang dikumpulkan itu secara peta itu. Lalu jika sudah giliran pemain akan selesai. Pemain juga dapat memilih saat giliran ini, pemain itu juga dapat melakukan dice change gitu loh, memilih dice change. Nanti dice change-nya dijelasin teman-teman setelah sama Vincent lah, oke. Setelah itu giliran pemain akan usai. Jadi jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok, ada dua pilihan lah. Setelah itu permainan kartu akan terus berjalan hingga tersisa satu pemain yang masih memiliki kartu bahan baku. Jadi sisanya tuh dari semuanya itu ada yang sisa nanti, berarti dia yang kalah gitu loh. Masih ada sisa kartu bahan baku di tangannya. Lalu poin terakhir itu adalah saat permainan selesai, pemain yang kalah akan diberi hukuman. Hukumannya itu nanti berupa, misalnya misalnya tuh mencoret wajah teman yang kalah. Jadi misalnya ada 6 pemain, satu kalah, 5-5 coret yang ke satu ini. Oke, saya sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya ada dice change. Di dice change ini akan disediakan 2 buah dadu yang kemudian akan dikocok oleh pemain dan hasil dari kedua dadu tersebut akan dijumlahkan. Jika hasil yang didapat adalah 2, maka giliran pemain tersebut akan dilewati. Jika nilai yang didapat adalah 3-5, maka pemain memberi 4 kartu bahan baku kepada lawan yang ada di kanan atau di kiri pemain. Jika hasil yang didapat adalah 6-8, maka pemain akan mengambil 2 kartu bahan baku. Jika hasil yang didapat adalah 9-11, maka pemain akan memberi 2 kartu bahan baku kepada lawan yang ada di kanan atau kiri pemain. Jika hasil yang didapat adalah 12, maka
pemain dapat mengambil 4 kartu bahan baku. Minutes later.